Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada setiap diri Nabi dan Rasul terdahulu, masing-masing di dalam dirinya mewarisi Nur Muhammad ataupun Ruh yang tunggal. Karena hanya melalui Nur Muhammad itulah makhluk di bumi ini bisa mengenal Sang Pencipta alam semesta ini. Nur Muhammad adalah jembatan penghubung antara Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Setiap manusia utusan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini, pasti di dalam dirinya akan mewarisi Nur Muhammad ataupun Ruh yang tunggal. Nur Muhammad akan bersemayam pada wadah yang berbeda-beda di setiap zamannya, tergantung sesuai waktu yang telah Allah tentukan untuknya. Setiap kekasih Allah yang mewarisi Nur Muhammad di dalam dirinya, seperti para nabi dan rasul, pasti akan ditakuti oleh semua makhluk yang ada di jagat raya ini. Seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini akan patuh dan tunduk kepada kekasih pilihan Allah yang mewarisi Nur Muhammad, karena Nur Muhammad terbit dari sisi Tuhan yang tiada lain bagian daripada diri Tuhan sendiri. Para kekasih utusan Allah, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan terdapat Nur Muhammad ataupun Ruh yang tunggal yang bersarang di dalam dadanya. Dengan adanya Nur Muhammad di dalam diri setiap manusia utusan Allah, akan menandakan bahwa dirinya adalah kekasih utusan Allah yang akan membawa manusia pada jalan ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat saja mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat mau bersujud kepada Adam karena malaikat mampu menembus ke dalam diri Nabi Adam alaihissalam, sehingga mereka bisa melihat rahasia diri Tuhan yang tersembunyi di dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena dia terhijab oleh sifat kesombongannya itu, sehingga dia tidak mampu melihat rahasia diri Tuhan yang tersembunyi di dalam diri Nabi Adam alaihissalam. Selesai Nabi Adam alaihissalam, selesai tugasnya di muka bumi ini sebagai utusan Allah sesuai waktu yang telah Allah tentukan untuknya, maka Nur Muhammad atau Ruh yang tunggal tersebut akan mencari dan memasuki lagi wadah yang lain sesuai manusia mana yang akan menjadi pilihan Allah yang akan diutus lagi untuk menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini. Pada setiap zamannya, Nur Muhammad ataupun Ruh yang tunggal tersebut akan selalu mencari dan memasuki wadah yang berbeda-beda sesuai waktu yang telah Allah tentukan untuknya. Setiap manusia yang mewarisi Nur Muhammad ataupun Ruh yang tunggal tersebut pasti akan ditakuti oleh semua makhluk yang ada di jagat raya ini. Selama langit masih kokoh, Nur Muhammad akan terus diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam setiap diri kekasih pilihannya. Sekian banyaknya nabi, tetapi hanya 25 orang nabi saja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, yaitu penutup para nabi. Karena dari itu, baginda Rasulullah Muhammad SAW memakai syahadat Nur Muhammad agar kerasulan itu bisa diwarisi sampai akhir zaman.
Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, beliau mewariskan kepemimpinan khalifah kepada sahabatnya sendiri, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu pemeluk Islam awal, salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq adalah ayah mertua Nabi Muhammad SAW. Setelah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka muncullah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah. Manusia yang pertama yang menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai dikisahkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Telah kutuangkan isi dadaku kepada sahabatku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq." Karena dari pernyataan Rasulullah sendiri, para kelompok kaum muslimin akhirnya mau menerima dengan baik bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang akan menjadi sebagai kepemimpinan khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah habis masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka akan diwariskan lagi kepada manusia-manusia pilihan Allah selanjutnya, yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini untuk membawa dan mengajarkan terus pada manusia tentang ajaran Tauhid yang sebenarnya. Kemunculan setiap manusia yang menjadi pewaris dan penerus Rasulullah tetap akan meneruskan syahadat Nur Muhammad dan kedatangannya untuk menjadi sebagai pemberi peringatan dan pemberi petunjuk agar orang-orang tetap berada pada jalan ketuhanan. Kemunculan seorang manusia utusan Allah yang akan menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini dan yang akan menjadi sebagai pemimpin semua makhluk yang ada di segala penjuru langit dan bumi pada zaman sekarang ini, diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Setiap kehadiran seorang manusia utusan Allah pada setiap zamannya yang mewarisi Nur Muhammad ataupun ruh yang tunggal, keberadaannya selalu tersembunyi dan selalu menjadi rahasia bagi banyak orang. Yang bisa mengetahui dan yang bisa berjumpa dengannya hanyalah orang-orang pilihan Allah yang telah diridhoi dan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bisa memahami bahwa sosok seorang manusia yang benar-benar pantas menjadi kekasih utusan Allah di muka bumi ini pasti di dalam dirinya akan mewarisi Nur Muhammad ataupun ruh yang tunggal. Dan kemunculan seorang manusia utusan Allah pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Dari dulu hingga sampai saat sekarang ini, keberadaan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi masih menjadi misteri bagi banyak orang. Orang-orang sulit mengetahui keberadaannya karena masih terdindingi atau masih terhijab oleh hawa nafsu dan keegoan di dalam dirinya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meridhoi dan sudah menghendaki seorang hamba, sehingga hamba tersebut dibersihkan oleh Allah hati, jiwa dan pikirannya, maka akan tersingkaplah dinding penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah dekat dengan hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Quran Surat Qaf ayat 16. Jika Allah sudah dekat dan cinta kepada hambanya, maka pasti Allah akan membukakan hijab terhadap seorang hamba tersebut.
Dan apabila sudah terbuka hijabnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menampakkan dirinya dan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan kekasihnya, yaitu Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Hanya kekasih yang memahami kekasihnya. Hanyalah orang-orang pilihan yang mengetahui rahasia kekasih pilihannya. Maka dari itu, marilah kita semua berlomba-lomba untuk meraih cinta, kasih, dan sayang darinya, agar kita semua bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi juga sebagai kekasihnya.